Bab 14. Visi luhur para penguasa. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, upayakan agar tak menjadi pribadi yang memiliki visi rendah, karena aku melihat hal yang paling menghambat perjalanan hidup manusia adalah visinya yang rendah. Amr bin As juga mengatakan, nilai seseorang bergantung pada saat ia meletakkan posisi dirinya. Artinya bila manusia memuliakan dirinya, maka ia akan memiliki pribadi yang mulia. Bila ia merendahkan posisi dirinya, ia pun memiliki martabat rendah dan hina. Jadi pengertian dari visi atau himmah adalah memuliakan diri, sebab kebanggaan dalam hati termasuk visi para pembesar. Mereka menyadari nilai dirinya sehingga mereka pun memuliakannya. Tidak mungkin seseorang akan memuliakan orang lain kecuali ia memiliki penghargaan yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Di antara cara memuliakan diri adalah dengan tidak melakukan hal-hal rendah, tidak mengerjakan amaliyah yang tidak layak diperbuat, dan tidak mengatakan hal yang akan menjadi aib baginya. Visi dan kebanggaan diri adalah karakteristik para penguasa. Allah menitipkan sifat itu dalam diri penguasa agar disadari oleh para menteri dan prajurit mereka. Itu seperti tersebut dalam hikayat setelah ini. Hikayat. Abu Ad-Dawanik memerintahkan untuk memberi 500 dirham kepada seorang lelaki. Lalu Ahmad bin Hasib berkata, seorang raja tidak boleh memberi hadiah di bawah 1000 dirham. Suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid melakukan perjalanan bersama rombongan. Tiba-tiba kuda salah seorang prajuritnya terjatuh dan mati. Maka Harun ar-Rasyid memerintahkan, berilah dia 500 dirham. Lalu Yahya menajamkan pandangannya kepada Khalifah dan berkata, itu perbuatan yang keliru. Saat mereka beristirahat di tengah perjalanan, sang Khalifah bertanya, apa kesalahan yang kuperbuat sampai dirimu berani melemparkan pandangan tajam kepadaku? Yahya pun menjawab, tidak layak pemberian kurang dari 1000 dirham keluar dari lisan salah seorang penguasa. Jika ada situasi yang tidak memungkinkan memberi uang melebihi 500 dirham seperti ini, bagaimana cara mengatakannya? Tanya Khalifah. Cukup katakan, berilah ia seekor kuda, lalu kuda itu akan dibayar sebagaimana seharusnya. Dengan begitu Anda telah meluhurkan visi Anda untuk tidak mengatakan hal yang rendah. Jawab Yahya. Itu juga yang menjadi alasan Khalifah Al-Ma'mun mencabut hak putranya sebagai pewaris tahta. Sebab Al-Ma'mun pernah lewat di kamar Abbas, putra Al-Ma'mun. Lalu sang Khalifah mendengar putranya berkata kepada pelayan, wahai pelayan, aku melihat ada sayuran segar di pintu Rusyafa. Ambillah uang 0,5 dirham, lalu belikan aku sayuran itu. Mendengar hal tersebut, Al-Ma'mun memanggil putranya. Aku baru tahu sekarang kalau dirham bisa dibagi 2. Pergilah sekarang karena engkau tidak layak menjadi pewaris tahta dan mengatur pemerintahan, sebab tak akan ada kebaikan dan kemenangan yang bisa kau peroleh. Hikmah. Murah hati cermin visi seorang pemimpin. Dalam nama Ardashir yang diberikan kepada putranya disebutkan bahwa bila engkau hendak memberi uang untuk anakmu, jangan sampai kurang dari pendapatan suatu daerah atau desa, atau senilai dengan negeri dan distrik tertentu. Dengan begitu orang yang menerimanya bisa memenuhi kebutuhannya dan keperluan keluarganya. Jika itu dilakukan, engkau bisa memperoleh kalkulasi kehidupan, bukan dalam hitungan akhirat. Upayakan jangan sampai dirimu tertarik dengan perdagangan, karena hal tersebut menunjukkan visi rendah dari seorang raja.
B. Hikmah, pemimpin tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Kaisar Hormis bin Sapur memiliki seorang menteri. Suatu ketika, sang menteri mengirim surat kepada kaisar untuk memberikan informasi berikut. Ada kalangan pedagang yang membawa mutiara, permata dan perhiasan berharga lainnya yang telah berlabuh di bibir pantai. Aku telah membeli barang dagangan mereka senilai 1.000 dinar dengan kas negara. Sekarang ada pedagang A yang mencari permata itu dengan menjanjikan uang yang lebih banyak. Bila Paduka berkenan, ia akan dibayar sesuai dengan harga yang ditetapkan. Kemudian Kaisar Hormis membalas surat itu. 100.000 atau 100.000 dikali 100.000 lagi tetap tidak masalah bagi kita. Tapi sebenarnya kita tak menghasrati barang dagangan tersebut. Bila kita melakukan transaksi sebenarnya, lalu siapa yang akan melaksanakan tugas kepemimpinan dan pemerintahan? Wahai orang dungu, jangan ulangi pertanyaan seperti ini. Jangan kau masukkan 1 dirham atau sereceh uang pun dari laba perdagangan ke kas negara, karena itu akan menjatuhkan harga diri seorang raja dan mengurangi reputasinya. Hal demikian bisa mencoreng nama baik raja, baik dalam kehidupan atau pasca kematiannya. C. Hikayat. Suatu ketika, Gubernur Ammarah bin Hamzah duduk di majelis Khalifah Al-Mansur. Saat itu sedang berlangsung persidangan perihal korban kezaliman. Lalu seorang lelaki berdiri di hadapan khalifah dan berkata, "Aku adalah korban kezaliman." "Siapakah yang menzalimimu?" tanya Khalifah Al-Mansur. "Ammarah bin Hamzah," tukasnya. "Ia telah mengambil hartaku yang hilang, mengambil aset dan propertiku." Khalifah Al-Mansur memerintahkan Ammarah berdiri sejajar dengan penuntutnya di pengadilan. Lalu Ammarah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bila memang harta yang hilang itu miliknya, aku tak bisa mengambilnya. Bila aku memiliki barang itu, tentu akan kuberikan lagi kepadanya. Aku tak punya kepentingan untuk mengadilinya, karena aku tak akan menjual jabatan yang telah diberikan Amirul Mukminin kepadaku untuk harta yang hilang atau hal sejenis." Para pembesar yang hadir pun kagum dengan jawaban yang menunjukkan visi luhur, kemuliaan dan harga dirinya yang tinggi. Visi dan tekad merupakan hal yang identik. Setiap manusia pasti memiliki bagian dari dua hal tersebut. Ada sebagian yang mewujudkannya dengan kedermawanan atau menyedekahkan makanan. Sebagian justru dengan ilmu, sebagian lagi dengan ibadah, qanaah atau kepuasan hati dalam menerima, berperilaku zuhud, meninggalkan dunia untuk mencari akhirat, sedangkan yang lain dengan mencari tambahan atas apa yang dimiliki. Visi merupakan kedermawanan, mengorbankan harta dan mengulurkan bantuan haruslah diupayakan. Itu sebagaimana tersebut dalam hikayat berikut. D. Hikayat. Pada suatu hari, Yahya bin Khalid keluar dari istana dengan berkendara menuju rumahnya sendiri. Sesampainya di depan pintu rumah, ia melihat seorang lelaki. Setelah mendekat, lelaki itu berdiri dan mengucapkan salam sambil berkata, "Wahai Abu Ja'far, aku butuh uluran bantuanmu. Sungguh aku telah menjadikan Allah sebagai wasilah untuk menjumpaimu." Yahya pun meminta mengosongkan satu kamar di rumahnya untuk dihuni lelaki tersebut. Setiap hari Yahya membawakan uang 1.000 dirham, bahkan untuk makanannya. Lelaki tersebut mendapat hidangan khusus. Lelaki itu tinggal selama sebulan penuh. Sepulangnya dari rumah Yahya bin Khalid, lelaki tersebut telah mengantongi 30.000 dirham. Ia pun pamit undur diri dari Yahya. Lalu ada orang yang menanyai hal tersebut. Yahya bin Khalid pun menjawab, "Demi Allah, andaikan lelaki itu tinggal seumur hidup di rumahku,
aku tak akan memutuskan hubungan baikku, juga perlakuanku kepadanya. Hikayat. Dulu Ja'far bin Musa al-Hadi memiliki budak perempuan penghibur yang dikenal dengan nama Badr al-Kubro. Pada masa itu tidak ada wanita yang lebih jelita dibanding Badr al-Kubro. Pandai bernyanyi dan bermain musik, sehingga sempurnalah kecantikan dan keelokannya. Kabar tentang Badr al-Kubro sampai ke telinga Muhammad bin Zubaidah al-Amin dan berniat membeli budak perempuan tersebut. Ja'far pun berkata, tak ada orang yang datang kepadaku untuk transaksi budak atau menegosiasikan harganya di sini. Seandainya budak perempuan itu bukan penghias rumahku, akan kuberikan ia kepadamu secara cuma-cuma, karena aku tidak pelit untuk hal tersebut. Selain itu, Muhammad bin Zubaidah datang untuk menghadiri perjamuan di rumah Ja'far. Lalu Badr al-Kubro diminta untuk menyanyi dan menari. Muhammad bin Zubaidah ikut minum dan menari, sembari menuangkan banyak khamr ke minuman Ja'far, sehingga ia pun mabuk berat. Setelah itu, Muhammad bin Zubaidah membawa budak perempuan itu ke rumahnya tanpa menyentuh tubuh si budak sama sekali, mengingat ia memiliki harga diri yang tinggi. Keesokan harinya Muhammad bin Zubaidah mengundang Ja'far. Saat Ja'far menghadiri perjamuan itu, dihidangkanlah minuman dan meminta Badr al-Kubro menyanyi dari balik tirai. Ja'far mendengar suara nyanyian tersebut, namun karena memiliki harga diri, ia tidak berkomentar apapun, tidak pula menampakkan perubahan sikap di perjamuan tersebut. Setelah itu Muhammad bin Zubaidah memerintahkan pelayannya memenuhi perahu yang dipakai Ja'far dengan dirham dalam jumlah banyak, sekitar 20 juta lebih. Hingga nahkodanya pun menyeru, sudah cukup, perahu ini tidak bisa membawa apa-apa lagi. Lalu Muhammad bin Zubaidah meminta Badr al-Kubro juga turut serta dibawa ke rumah Ja'far lagi. Demikianlah visi dan harga diri para pembesar. Sebagian kalangan bijak ditanya siapakah manusia yang paling berwibawa. Adalah orang yang punya visi paling luhur, banyak ilmu dan pemahaman, serta memiliki kejernihan spiritual. Jawab kalangan bijak. Dengan siapakah seseorang bisa mendapatkan solusi dari masalah dan kesempitannya? Tentu dengan para raja dan kalangan pembesar yang memiliki visi luhur dan jiwa mulia. Sebagaimana pepatah menyebutkan, hiduplah bersama orang dermawan atau seorang raja. Hikayat. Sa'ad bin Salim al-Bahi bercerita bahwa pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, aku ditimpa kesulitan karena banyak utang yang setengahnya pun tidak bisa kulunasi. Penagih utang telah berkumpul di depan pintu rumahku. Para rentenir saling berlomba meminjami uang, sedangkan para kreditur terus mengejarku. Keadaan tersebut membuatku bimbang dan mengacaukan pikiran. Aku memutuskan untuk pergi kepada Abdullah bin Malik al-Khazai, berharap ia akan membantuku untuk sekedar menenangkan pikiran, serta membimbingku menuju pintu kebahagiaan. Lalu Abdullah bin Malik berkata, tak ada yang bisa membantumu menyelesaikan persoalan itu kecuali keluarga Bermaki. Siapa yang sanggup menahan diri dan bersabar atas sikap angkuh, congkak dan kesombongan mereka, tukasku. Sabarlah dengan itu semua, ini demi kemaslahatanmu sendiri. Lalu aku beranjak menuju Al-Fadl dan Ja'far. Keduanya adalah putra Yahya bin Khalid. Aku menceritakan kisah dan kesedihanku pada keduanya. Lalu Al-Fadl dan Ja'far berkata, semoga Allah menolong dan memberimu kecukupan hidup. Setelah itu aku kembali ke rumah Abdullah bin Malik, mengadukan kekecewaanku, juga perasaan gundah gulana yang kuderita, sambil menceritakan ulang apa yang dikatakan oleh kedua putra Yahya bin Khalid tersebut. Abdullah berkata, engkau perlu bermalam di sini sehari
sembari menunggu ketetapan Allah Ta'ala. Aku duduk sebentar, tiba-tiba budakku menyusul. Wahai Tuan, di rumah ada seorang yang mengaku sebagai utusan Fadl dan Ja'far. Ia membawa banyak keledai yang memuat barang bawaan. Mendengar itu, Abdullah berkata, "Kuharap ada kabar bahagia untukmu. Pulang dan lihatlah keadaan di sana." Aku segera bergegas pulang. Kudapati di pintu rumahku ada seorang lelaki yang membawa surat. "Saat engkau pulang, kami pergi kepada khalifah dan memberitahu tentang situasi yang kau alami." Lalu beliau meminta kami membawakan 1.000.000 dirham dari Baitul Mal. Khalifah berkata kepadaku, "Ini uang untuk melunasi hutangnya. Lalu bagaimana dengan nafkah kesehariannya?" Lantas beliau memerintahkan untuk membawa 800.000 dirham yang lain. Kami pribadi membawakan 1.000.000 dirham dari penghasilan kami sendiri. Jadi jumlahnya sebanyak 2.800.000 dirham. Semoga ini bisa membantu kesulitanmu. G. Hikayat. Kaisar Anusyarwan memiliki teman. Pada suatu perjamuan, terdapat tempat makanan yang terbuat dari emas, dipenuhi mutiara dan batu mulia lainnya. Lalu teman kaisar mencuri wadah itu. Sayangnya kaisar melihat perbuatan temannya tersebut, sekalipun ia pura-pura tidak mengetahuinya. Setelah selesai, para pelayan mencari wadah makanan berharga tersebut dan tidak menjumpainya. Salah satu pelayan pun menyeru, "Wahai para tamu, kami kehilangan wadah makanan yang berharga. Jadi janganlah salah seorang kalian keluar dari tempat ini sampai wadah itu dikembalikan." Lalu Kaisar Anusyarwan berkata, "Biarkan saja mereka keluar, karena orang yang mencuri tak akan mengembalikan wadah itu. Sementara saksi yang melihat tak akan menuntut pencurinya." Bila dijumpai prinsip kedermawanan bersama dengan visi luhur, maka yang tercipta adalah kedamaian dan kebaikan. Orang yang menolak kebaikan dan menghalangi pemberian, pasti ia tak memiliki prinsip ini. Orang yang tak memiliki prinsip tersebut pasti sulit menjaga pikirannya. H. Hikayat. Pada sejarah perubahan keluarga Barmaki, Khalifah Harun ar-Rasyid pernah memanggil Saleh. "Wahai Saleh, pergilah kepada Mansur bin Ziyad dan katakan bahwa ia memiliki utang kepada kami sebanyak 10 juta dirham. Kami ingin utang itu dibayar sekarang juga. Bila ia belum melunasinya sampai maghrib tiba, penggallah kepalanya dan bawa ke hadapanku. Jangan sesekali engkau mengabaikan tugas ini." Saleh pun pergi ke Mansur dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh Harun ar-Rasyid perihal perintahnya tersebut. Mansur bin Ziyad menjawab, "Celakalah aku. Semua fasilitas dan harta yang kupunya tak sampai 100.000 dirham. Bagaimana mungkin aku mendapatkan 10 juta dirham?" Saleh berkata, "Segera selesaikan perintah ini, karena aku tak sanggup memberi tenggat waktu untuk perintah yang diberikan Amirul Mukminin kepadaku. Kalau begitu, biarlah aku pulang ke rumahku terlebih dahulu. Aku ingin menitipkan wasiat kepada anak-anak, keluarga dan kerabatku," pinta Mansur. Setelah itu Mansur berpisah dengan keluarganya dengan isak tangis yang menggema dari dalam rumahnya. Saleh berkata lagi, "Mungkin saja ada solusi dari keluarga Barmaki." Lalu mereka sepakat untuk menemui keluarga Barmaki. Sesampainya di sana, Mansur pun menangis dengan nyaring hingga ditemui oleh Yahya bin Khalid. Mansur menceritakan kejadiannya dan menjelaskan situasi yang dialami. Cerita tersebut membuat Yahya bin Khalid tampak sedih, menundukkan wajah, bergeming sementara waktu. Setelah itu ia mengangkat kepalanya dan memanggil sekretaris pribadinya. "Berapa dirham uang kas kita saat ini?" "Sekitar 1.000.000 dirham," jawabnya. Lalu Yahya memerintahkan untuk mengambil semuanya. Setelah itu ia meminta seorang utusan menemui anaknya, Fadl, dan berkata,
Katakan kepada Fadl bahwa aku ini membeli barang berharga. Tolong serahkan semua uang yang ia miliki." Utusan itu pun mendapat 2 juta dirham. Kemudian pergi lagi menuju Ja'far dan memerintahkan kepada utusan tersebut, "Katakan kepada Ja'far, aku memiliki suatu keperluan. Berikan semua uangnya." Ja'far pun memberi 2 juta dirham. Mansur berkata, "Wahai Tuan, aku bergantung kepadamu karena aku tak memiliki solusi lain kecuali dari dirimu yang bisa melunasi semua utangku." Yahya tertunduk dan menangis. Setelah itu ia berkata kepada budaknya, "Nak, sesungguhnya Amirul Mukminin pernah memberikan beberapa mutiara berharga kepada budak wanita kami. Pergilah kepadanya dan minta mutiara tersebut." Budaknya pun pergi untuk membawakan mutiara yang dimaksud. Setelah itu Yahya berkata kepada Saleh, "Aku membeli mutiara itu untuk Amirul Mukminin dari pedagang dengan harga 200.000 dirham. Tetapi Amirul Mukminin menghadiahkan kepada budak perempuan kami. Jika Amirul Mukminin melihat mutiara itu, pasti ia akan mengenalinya. Dengan begitu harta untuk Mansur pun sudah tercukupi." Kemudian Yahya melanjutkan, "Wahai Saleh, katakan kepada Amirul Mukminin, tolong hadiahi kami dengan pembebasan Mansur." Setelah itu dibawalah harta dan mutiara berharga itu kepada khalifah. Di tengah perjalanan, Saleh mendengar Mansur menggubah sebait syair. Saleh tampak kaget karena ketidakpatutan dan kekurang ajaran dalam syair tersebut. Baitnya berbunyi, "Sebenarnya engkau tidak berharap kebebasanku, melainkan karena takut celaan dari penguasa." Saleh pun meradang, "Di atas bumi ini tidak ada yang lebih dermawan dibandingkan keluarga Barmaki, dan tak ada makhluk paling busuk daripada dirimu. Keluarga Barmaki telah membeli dan menyelamatkanmu dari kehancuran, melepaskanmu dari belenggu, namun engkau enggan berterima kasih dan memuji mereka. Sungguh perilakumu bukanlah tabiat kalangan merdeka." Saleh menegaskan posisinya. Setelah mereka sampai kepada Harun ar-Rasyid, Saleh menceritakan dan memberitahu khalifah perihal kejadiannya. Namun Saleh menyembunyikan perkataan busuk Mansur karena takut menyinggung hati Harun ar-Rasyid. Setelah itu Harun ar-Rasyid tampak kagum dan memerintahkan untuk mengembalikan mutiara tersebut. Khalifah itu berkata, "Sesuatu yang telah kuberikan tidak boleh kuminta kembali." Saleh mengembalikan kepada Yahya dan menceritakan semuanya, bahkan mengenai perilaku buruk Mansur yang menggubah syair busuknya. Yahya berkomentar, "Saat manusia ditimpa kesulitan yang menyesakkan dada dan membuat pikirannya kacau, maka apa yang dikatakan bukanlah yang tersimpan dalam hatinya. Ini sebagai alasan untuk memaafkan Mansur." Saleh pun berkata, "Aku menangis. Aku berharap rotasi galaksi ini tidak pernah lagi melahirkan manusia seperti Mansur. Betapa disayangkan bila lelaki seperti Yahya harus meninggal." Hikayat. Mulanya terdapat permusuhan tersembunyi antara Yahya bin Khalid al-Barmaki dengan Abdullah bin Malik al-Khazai, dan tidak pernah ditampakkan oleh keduanya. Permusuhan tersebut karena Harun ar-Rasyid sangat menyukai Abdullah bin Malik. Bahkan Yahya dan keluarganya pernah mengatakan bahwa Abdullah bin Malik telah menyihir Amirul Mukminin. Bahkan setelah semua peristiwa itu berlalu, rasa dendam masih membekap hati keduanya. Pada suatu kesempatan, Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkat Abdullah bin Malik sebagai penguasa Armenia dan menugaskannya di sana. Lalu ada lelaki Irak yang cukup cerdas, tetapi ditimpa kesulitan karena tidak memiliki harta. Ia pun melancarkan siasat dengan menulis surat atas nama Yahya bin Khalid untuk Abdullah bin Malik dan berangkat ke Armenia. Sesampainya di sana, lelaki itu menyerahkan surat tersebut kepada pengawalnya, Sa'id
terima dan dibaca oleh Abdullah bin Malik, ia sadar bahwa surat itu palsu. Abdullah bin Malik pun membolehkannya masuk dan berkata, "Engkau bersusah payah kemari hanya untuk memberikan surat palsu. Tetapi tenang, kami berupaya untuk tidak mengecewakan usahamu. Sebutkan apa yang kau butuhkan." "Semoga Allah memberikan Anda kesehatan, wahai Amir. Bila kedatanganku membuat Anda keberatan, tentu Anda tak perlu alasan untuk melangkahi ku menemui Anda. Karena bumi Allah begitu luas, Dia Maha memberi rezeki dan Maha kuasa. Sungguh surat yang ku bawa itu benar, bukan surat palsu." Lelaki itu berusaha jujur. "Aku akan mempertaruhkan dua hal untukmu. Aku akan menulis surat untuk wakilku di Baghdad dan memerintahkannya agar menanyai validitas surat yang kau bawa ini. Bila benar, maka aku akan mengangkatmu sebagai pejabat di sebagian daerah kekuasaanku. Bila pendapatan sedang baik, aku juga akan memberimu 100.000 dirham, lengkap dengan kuda, bejana, pakaian dan kehormatan. Tetapi bila surat ini palsu, aku akan memerintahkan untuk memukulmu 200 kali dengan kayu dan mencukur habis rambut di kepalamu." Lalu Abdullah memerintahkan untuk membawanya ke penjara dan memberi apa yang dibutuhkannya. Setelah itu ia menulis surat untuk wakilnya di Baghdad bahwa seorang lelaki mendatangiku membawakan surat. Menurut kesaksiannya, surat itu berasal dari Yahya bin Khalid. Tetapi aku punya anggapan berbeda perihal surat tersebut. Jadi tolong cari informasi tentang surat ini agar keaslian dan kepalsuan status surat tersebut bisa diketahui. Segera berikan balasan kepadaku." Sesaat setelah menerima surat tersebut, wakil di Baghdad bergegas mengendarai kuda menuju kediaman Yahya bin Khalid. Sang wakil mendapati banyak teman dan kolega Yahya sedang di perjamuan. Ia pun menyampaikan surat itu kepada Yahya. Setelah Yahya bin Khalid membacanya, ia berkata kepada sang wakil, "Kembalilah besok, aku akan segera menulis balasan untuk surat ini." Kemudian Yahya bertanya kepada rekan-rekannya, "Apa balasan yang layak untuk orang yang membawakan surat palsu atas namaku kepada musuhku?" Masing-masing menjawab perihal hukuman dan siksaan yang harus diterima pelaku tersebut. Lalu Yahya menjawab, "Semua pendapat kalian keliru. Semua jawaban itu menunjukkan pribadi yang rendah. Kalian tahu kedekatan Abdullah bin Malik dengan Amirul Mukminin, juga tentang perselisihanku dengan Abdullah. Sekarang Allah telah membuat lelaki ini datang untuk menjadi perantara yang mendamaikan kami berdua, bahkan melenyapkan kedengkian yang telah bersemayam di hati kami selama 20 tahun. Setelah itu beliau meminta kertas dan pena untuk menulis surat langsung dengan tangannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memanjangkan usia Anda. Surat Anda sudah sampai. Aku telah membaca dan memahaminya. Aku bahagia dengan keselamatan Anda dan bangga terhadap kejujuran Anda. Anda menduga bahwa lelaki itu memalsukan surat atas namaku, padahal nyatanya tidak demikian. Surat itu aku tulis dengan tanganku sendiri, bukan surat palsu. Dengan kemuliaan dan kebaikan Anda, aku berharap Anda memenuhi keinginan lelaki itu, memahami niat baiknya, memberikan hak istimewa dengan kebaikan dan pemberian melimpah. Bila Anda memenuhi hal tersebut, maka aku sungguh berterima kasih untuk itu semua." Setelah itu, Yahya bin Khalid memberi tanda tangan dan stempel di suratnya, lalu diserahkan kepada sang wakil. Kemudian sang wakil menyerahkan kepada Abdullah bin Malik. Setelah membacanya, Abdullah bin Malik tampak gembira dengan isi surat itu. Beliau memanggil lelaki tersebut dan berkata, "Di antara dua opsi yang kukatakan kepadamu sebelumnya, apa yang akan kau pilih untuk kulakukan terhadapmu?" "Tentu pemberian lebih aku sukai,
jawab lelaki tersebut. Amir Abdullah bin Malik pun memerintahkan agar lelaki itu diberi 200.000 dirham, 10 kuda Arab, 5 diantaranya membawa kereta indah dan 5 lainnya tampak gagah. Ia juga memberinya 20 helai baju, 10 budak penjaga kendaraannya, permata-permata berharga, dan pengawal keamanan untuk melakukan perjalanannya menuju Baghdad. Saat lelaki itu sampai ke keluarganya, ia segera pergi menuju Yahya bin Khalid dengan meminta izin. Penjaga mengabarkan, "Wahai Tuan Yahya, di gerbang ada lelaki berpenampilan mewah, berwibawa dan banyak pengawalnya." Yahya pun mengizinkannya masuk. Lelaki itu masuk dengan membungkuk di hadapan Yahya. Karena bingung, Yahya bertanya, "Apakah aku pernah mengenalmu?" "Aku adalah lelaki yang dulunya mati karena kezaliman masa dan ditipu keadaan. Tetapi Anda mau menebus dan menghidupkanku kembali. Akulah orang yang membawa surat palsu atas nama Anda kepada Abdullah bin Malik." Lelaki itu mengaku, "Lalu apa yang dilakukan Abdullah kepadamu? Apa saja yang diberikan dan dihadiahkan untukmu?" Tanya Yahya lagi. "Karena keberkahan dan perlindungan, kedermawanan, visi luhur, dan keagungan Anda, aku mendapat banyak pemberian yang membuatku kaya. Semuanya sudah kubawa di depan pintu gerbang. Itu semua kuserahkan kepada Anda, karena keputusan di tangan Anda, Tuan." Lelaki itu menjelaskan, "Apa yang kau lakukan untukku lebih banyak daripada yang dapat kuberikan kepadamu. Engkau telah memberiku anugerah melimpah dan kekuatan yang luar biasa, sebab engkau telah mengubah permusuhan yang terjadi antara diriku dan Abdullah bin Malik yang terhormat menjadi persahabatan. Engkaulah yang mengantarainya. Jadi aku akan menghadiahimu harta sebagaimana yang dihadiahkan Abdullah kepadamu." Yahya pun memerintahkan pelayannya untuk memberikan hartanya sebanyak yang diberi Abdullah bin Malik kepada lelaki tersebut. Di sini kami menyebutkan kisah ini tiada lain agar para pembaca yang budiman menyadari bahwa saat seseorang memiliki visi yang luhur, niscaya ia tak akan hina sebagaimana yang terjadi pada lelaki tersebut. Bila seseorang memiliki tabiat rendah, ia pun akan melakukan perbuatan hina dan berpangku tangan kepada orang lain. Sebaliknya, cita-cita yang luhur akan membuat seseorang berani menghadapi lelaki terhormat yang memiliki pekerti mulia dan bernasab baik, sehingga tindakan tersebut bisa mengantarkan pada apa yang diharapkan. Perhatikanlah dua lelaki agung yang terhormat dan pemimpin agung di atas. Lihatlah bagaimana visi luhur keduanya memperlakukan lelaki pembawa surat palsu yang tidak gegabah menjatuhkan hukuman, bahkan karena dua orang mulia tersebut. Lelaki itu mendapatkan kebaikan, bisa lolos dari kesulitan dan penderitaan hidupnya, keluar dari keburukan, pulang dengan membawa berbagai kemewahan dan derajat agung, bahkan mendapat pujian dan apresiasi terbaik. J. Hikayat. Dahulu ada dua budak yang saling membanggakan diri. Pertama adalah budak Bani Hashim dan yang kedua adalah budak Bani Umayyah. Keduanya saling mengklaim bahwa tuannya adalah yang terbaik. Akhirnya keduanya sepakat, mari kita uji dan buktikan secara langsung. Mula-mula budak Bani Umayyah mendatangi salah satu tuannya, mengeluhkan kondisi dan kesulitan hidup yang dia alami. Lalu ia pun diberikan 10.000 dirham. Budak itu terus pergi ke tuannya yang lain hingga mengumpulkan uang sejumlah 100.000 dirham. Dengan bangga ia membawa dan menunjukkannya ke hadapan budak Bani Hashim sambil berkata, "Coba engkau pergi ke kalangan Bani Hashim, uji mereka dan tunjukkan bentuk kedermawanan tuanmu." Budak Bani Hashim itu pun mendatangi Husain bin Ali radhiyallahu an, mengeluhkan keadaannya, mengadu kefakiran yang menimpanya.
Lalu Husain memerintahkan agar budak itu diberi uang sejumlah 100.000 dirham. Budak itu kembali menemui Abdullah bin Ja'far, mengadukan kepayahan hidup yang dialami dan mendapat 100.000 dirham juga. Kemudian budak itu menuju Abdullah bin Rabi'ah, mengadukan hal sama dan memperoleh uang sejumlah 100.000 dirham. Setelah itu ia pun menghampiri budak Bani Umayyah dan berkata, "Tuan-tuanmu belajar tentang kedermawanan dari tuanku, tetapi coba kita kembali ke mereka lagi untuk mengembalikan uang ini." Budak Bani Umayyah pergi ke tuannya dan berkata, "Sekarang aku sudah tidak memerlukan uang ini lagi. Allah telah mempermudah urusanku sebelumnya. Sekarang aku akan mengembalikan uang ini kepada Anda." Tuan-tuan dari Bani Umayyah pun mengambil uang mereka semuanya. Lalu giliran budak Bani Hashim yang menuju tuan-tuannya dan berkata, "Allah telah memudahkan kesulitanku sebelumnya sehingga aku tak membutuhkan uang ini lagi. Tolong terima kembali uang yang Anda berikan tadi. Kami tidak pernah mengambil kembali yang telah kami berikan. Kami tak akan mencampurkan harta kami dengan uang hibah," tegas para tuan Bani Hashim. K. Hikmah. Visi luhur tanpa tindakan nyata hanya akan sia-sia. Sebagian bijak bestari mengatakan, memuliakan para pembesar termasuk kemurahan hati dan pekerti baik, sedangkan merendahkan manusia merupakan perilaku buruk dan akhlak tercela. Visi yang luhur tanpa tindakan nyata akan sia-sia, karena visi yang disertai kesungguhan akan menjadi sikap baik, lembut, dermawan, dan dapat menggapai keberhasilan. Seseorang yang memiliki visi dan kesungguhan tanpa mendapat bantuan niscaya akan mengalami degradasi mental, karena ia perlu membuat visi dan kesungguhannya begitu maksimal. Dikatakan juga bahwa kata-kata didukung wibawa, sementara amal dengan kemampuan. Jadi visi harus menuju Baghdad dengan bekalnya hanya untuk perjalanan 2 fasah. Demikian pula dengan kebesaran. L. Hikayat. Dulu Abdul Aziz bin Marwan pernah menjadi amir di Mesir. Suatu hari ia berkuda melewati suatu tempat. Tiba-tiba ada lelaki yang berteriak memanggil putranya, "Wahai Abdul Aziz." Hal tersebut didengar oleh sang amir. Lalu ia memerintahkan agar putra lelaki tersebut diberi uang 10.000 dirham karena dinamai dengan Abdul Aziz. Berita itu pun tersebar ke kota Mesir. Oleh karenanya anak yang lahir di tahun itu banyak yang diberi nama Abdul Aziz. Kejadian itu berbanding terbalik dengan Amir Agung Khurasan yang bernama Hajib Tashi. Suatu hari ia melewati tempat penukaran uang di Bukhara. Tiba-tiba ada lelaki yang memanggil budaknya yang bernama Tashi. Amir itu pun memerintahkan agar menghancurkan tempat tersebut sembari berkata, "Kalian hanya berharap keringanan pajak dengan namaku. Sekarang coba perhatikan bagaimana sikap lelaki merdeka dari bangsa Quraisy, Abdul Aziz bin Marwan, dengan orang yang hanya tampak mulia dengan harta, Hajib Tashi." Pada tema ini masih sangat banyak penjelasan yang bisa dimuat, namun kami hanya mencukupkannya di sini agar buku ini tidak terlalu tebal. Perlu diketahui bahwa visi luhur sekalipun perlahan tetapi akan membuat seseorang mencapai tujuannya pada suatu kesempatan. Seorang penyair berkata, "Upayaku adalah demi kemuliaan. Seandainya aku tidak benar-benar yakin bahwa apa yang kucari bisa kuperoleh, pasti aku tak akan mencarinya. Bila aku melayani raja demi mencari bekal, maka aku tidak akan meminta perlindungan kepadanya." Hal yang baik bagi seseorang adalah membuat visinya tidak melebihi jangkauan daya dan kuasanya, hingga ia tak hidup dalam keadaan kecewa sepanjang hayat.
Itu diungkapkan oleh penyair berikut. Bila engkau merasa cukup, maka tak seorang pun yang hidupnya lebih kaya darimu. Jika engkau rakus melebihi kebutuhanmu, maka dunia dan isinya tak sanggup memuaskanmu. Apa gunanya memiliki visi yang luhur bila tak membuatmu mencapai apa yang dituju?